Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masudhan Asidik dengan NBI 14122002881. Saya Muhammad Farhan Rizky dengan NBI 261. Saya Aditya Farizal dengan NPI 290. Saya Galvin Amar dengan NBI 268. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan rekrutmen dan seleksi-seleksi SDM dalam organisasi. Berikut ini adalah model struktur organisasi, dimulai dari direktur utama meliputi divisi produksi, divisi penjaminan kualitas, divisi riset dan pengembangan, divisi keuangan dan administrasi, divisi pemasaran dan penjualan, serta divisi logistik dan pengadaan. Di bawah divisi produksi meliputi manajer produksi, supervisor produksi, dan operator produksi. Lalu di bawah divisi penjaminan kualitas meliputi manajer penjaminan kualitas dan staf inspeksi kualitas. Lalu di bawah divisi riset dan pengembangan atau R&D meliputi manajer HRD dan staf HRD. Lalu divisi keuangan dan administrasi meliputi manajer keuangan dan staf keuangan. Lalu divisi pemasaran dan penjualan meliputi manajer pemasaran dan staf penjualan. Lalu yang terakhir divisi logistik dan pengadaan meliputi manajer logistik dan staf logistik. Selanjutnya ada contoh struktur organisasi dengan nama organisasi PT Merak Teknologi Nusantara. Bidang usahanya manufaktur dan produksi komponen otomotif. Visi menjadi pemimpin industri manufaktur komponen otomotif yang inovatif, berkualitas, dan ramah lingkungan di tingkat nasional dan global. Misinya, menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan teknologi terbaru, mengoptimalkan proses produksi untuk efisiensi dan berkelanjutan, memberikan kontribusi positif pada lingkungan melalui praktik manufaktur hijau, dan membangun hubungan yang harmonis dengan mitra bisnis dan pelanggan. Di sini ada tugas-tugas dari masing-masing divisi. Yang pertama ada direktur utama atau CEO, memiliki tugas memimpin dan mengawasi keseluruhan operasi perusahaan, lalu membuat keputusan strategis yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Kedua, ada divisi produksi. Manajer produksi bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan efisiensi. Supervisor produksi memiliki tugas mengawasi jalannya produksi harian di masing-masing lini produksi. Terus ada divisi penjaminan kualitas, ada manajer penjaminan kualitas, tugasnya menjamin produk sesuai standar mutu yang ditetapkan. Lalu ada staf inspeksi kualitas, tugasnya melakukan pemeriksaan kualitas pada setiap tahap produksi. Selanjutnya ada divisi riset dan pengembangan atau R&D. Manajer R&D memiliki tugas mengembangkan desain produk baru dan meningkatkan proses produksi. Lalu ada staf R&D, tugasnya melakukan pengujian dan analisis untuk inovasi produk dan proses. Selanjutnya ada divisi keuangan dan administrasi. Manajer keuangan memiliki tugas mengelola anggaran, pengajian, dan laporan keuangan perusahaan. Lalu ada staf keuangan, bertugas mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Selanjutnya ada divisi pemasaran dan penjualan. Manajer pemasaran memiliki tugas merancang strategi pemasaran dan promosi produk. Lalu ada staf penjualan, memiliki tugas menjalin hubungan dengan pelanggan dan menangani penjualan produk. Selanjutnya ada divisi logistik dan pengadaan.
Manajer logistik memiliki tugas mengelola rantai pasokan, termasuk pengadaan bahan baku dan distribusi produk. Lalu ada staf logistik, tugasnya mengawasi pengiriman barang ke pelanggan dan pengadaan kebutuhan produksi. Berikutnya ada perencanaan SDM pada organisasi, yaitu satu, analisis kebutuhan SDM, yaitu mengidentifikasi posisi penting dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk setiap divisi. Dua, penyusunan kualifikasi SDM, yaitu menentukan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi termasuk pendidikan, pengalaman, dan keterampilan teknis. Yang ketiga yaitu rekrutmen dan seleksi. Menggunakan metode rekrutmen internal dan eksternal, serta proses seleksi yang sistematis untuk menjaring kandidat yang kompeten. Empat, pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu menyediakan program pelatihan teknis dan soft skill untuk meningkatkan kompetisi karyawan. Lima, retensi dan kesejahteraan karyawan, yaitu menawarkan kompensasi dan benefit yang kompetitif serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 6. Evaluasi dan penyesuaian SDM, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap performa karyawan dan kebutuhan SDM berdasarkan pertumbuhan perusahaan dan dinamik. Berikutnya ada metode rekrutmen dan proses seleksi. Proses seleksi SDM bertujuan untuk menarik kandidat yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai posisi dalam organisasi manufaktur. Yang pertama ada rekrutmen internal, promosi dan mutasi karyawan yang sudah bekerja. Kedua ada rekrutmen eksternal, portal pekerjaan online, kampus dan lembaga pelatihan, job fair dan referensi karyawan. Yang ketiga ada proses seleksi, seleksi administrasi, tes kompetensi teknis, tes psikolog, wawancara HR, wawancara teknis, pemeriksaan medis, penawaran kerja, dan orientasi-orientasi yang lain. Lalu selanjutnya, mekanisme penempatan sumber daya manusia baru dalam organisasi. Penempatan sumber daya manusia dalam PT Mekar Teknologi Nusantara merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan kemampuan mereka. Ini yang pertama, identifikasi kebutuhan penempatan, analisis kebutuhan posisi, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, penempatan berdasarkan divisi dan fungsi. Penempatan karyawan baru berdasarkan keahlian dan pengalaman di setiap divisi. Lalu yang ketiga, proses orientasi dan onboarding. Program orientasi dan onboarding untuk memperkenalkan perusahaan, budaya, dan pekerjaan. Lalu yang terakhir, pemantauan dan evaluasi awal. Masa percakapan dan evaluasi kinerja untuk memastikan karyawan memenuhi harapan perusahaan. Kesimpulan dan saran. Proses perencanaan rekrutmen dan seleksi SDM yang terstruktur adalah langkah penting untuk memastikan organisasi mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulannya yaitu metode rekrutmen yang tepat, proses seleksi yang sistematis, dan penempatan yang sesuai dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan organisasi. Saran yaitu perbaikan metode rekrutmen dan seleksi secara berkala. Tingkatkan pelatihan internal, gunakan pendekatan berbasis data untuk mengevaluasi efektivitas proses dan ciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Berikut
kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.